Jebol Kak. Jebol, waduh ya ampun. Ya, kemarin saya banjir ya. Kemarin saya jalan-jalan ke aman. Kemarin saya jalan ke sekitar Sunset Road gitu ya. Wih, ada banjir sampai 1 meter tingginya, luar biasa. Bisa pelihara paus. Oh, ya, pelihara paus boleh juga sih pelihara paus, tapi lebih enak kalau main rafting kemarin tuh sebenarnya. Legian ya Legian, daerah Kuta, Legian, Seminyak tuh parah. Tapi ternyata nggak terlalu gini sih, nggak terlalu lama ya. Maksudnya setelah hujannya berhenti, cepat dia surutnya ternyata. Karena kayak saya pikir kayaknya masalahnya tuh di resapan itu sih. Kayak di Dewi Sri itu kan banjirnya luar biasa tuh, karena sisi kiri sisi kanan itu yang sebelumnya resapan, kayak ada banyak kayak banyak apa kayak rawa gitu. Setelah dibangun banyak bangunan jadinya banjir. Habis main jet ski. Ya begitulah, Bali udah mulai agak perlu diperbaiki sih sebenarnya tuh. Macet lagi sudah mulai, udah jadi kayak Jakarta aja, kayak metropolitan. Mungkin nanti bakal ada banyak pembangunan underpass gitu ya, atau flyover gitu. Oke, saya share screen ya. Kita mulai belajar nih, mulai kuliah. Saya present dari enter screen dulu. Oh ya, ini sudah saya rekam. Jadi tinggal oke. Nah sebenarnya dari sekarang kan pertemuan ke-11, jadi pertemuan ke-10, 11, sama 12 itu kita akan banyak mengeksplorasi yang namanya karakter desain aset. Apa sih karakter desain aset itu? Jadi bisa juga disebut sebagai karakter library aset. Nah, kalau kita melihat adanya kata library, nah library itu kan bahasa Inggris, dia dalam bahasa Indonesia bisa kita lihat sebagai perpustakaan gitu ya. Nah, perpustakaan ini fungsinya apa sih? Nah, fungsinya pertama dia kan mengumpulkan. Jadi dia mengumpulkan semua buku di sana, dan juga ada sistem direktorinya. Kita jadi tidak dikumpulkan begitu saja, tapi dia dikumpulkan dengan rapi. Dalam hal misalnya ada kategorinya, diklasifikasikan. Misalnya di satu blok itu, satu lemari itu misalnya buku-buku tentang komputer, misalnya di blok yang lain buku-buku tentang sastra, misalnya di blok yang lain lagi tentang pengetahuan alam. Jadi sebenarnya kan ada sistem pengelompokan aset itu. Nah, demikian juga dengan karakter desain aset. Jadi apa sih aset itu gitu ya. Nah, kalau kita bawa terminologi aset ini dalam dunia investasi, nah itu tentunya kita pahami bahwa aset itu ada apa, tanah, ada emas, ada rumah gitu ya. Bahkan sebenarnya pendidikan itu sebenarnya aset. Nah, kalau dalam karakter library aset, kita harus bisa mengidentifikasi aset-aset apa saja sih yang bisa kita dikategorikan sebagai aset untuk karakter desain gitu ya. Nah, yang pertama itu sebenarnya aset dari karakter itu adalah tentunya karakter itu sendiri. Namun kalau kita telaah, kita pelajari lebih dalam, bahwa aset itu sebenarnya ada dua basis utama gitu ya. Kalau kita ingin mencoba membuat kategori atau klasifikasi yang paling mendasar gitu, kita ketemukan ada dua tipe aset itu, yang 2 dimensional dan 3 dimensional. Nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian ada gesture library. Jadi gesture library itu adalah kumpulan referensi gestur, pose gitu ya. Jadi sebenarnya gestur itu pose yang
yang mengekspresikan suatu emosi gitu. Jadi misal kok ada emosi sedih, itu gimana sih dia sedih? Kan nggak mungkin tangannya terangkat lalu dia bertepuk tangan, itu kan tidak mungkin dia sedih seperti itu. Jadi ada pola umumnya gitu ya, ada pola umum yang kita kenali sebagai sedih itu sebenarnya bagaimana sih bentuk atau pose tubuhnya, badannya seperti bagaimana gitu. Jadi itu ada di Gesture Library. Kemudian ada standar character sheet dan ada turnaround character design. Jadi sebenarnya standar character sheet sama turnaround character design ini dia aset yang serupa ya, dia saling melengkapi gitu. Turnaround character design itu pada prinsipnya dia memperlihatkan tampilan dari karakter semua tampak ya, dari tampak samping, depan, belakang, 3/4 itu semua ditampilkan, tapi dia punya pola berputar sehingga ketika dianimasikan kita bisa melihat dia dari berbagai sudut pandang gitu ya. Nah, kok standar karakter sheet itu dia lebih lengkap, lebih detail karena ada tampak atasnya juga, tampak bawahnya juga, lalu kita bisa melihat ukurannya seberapa, misalnya ada palet warnanya, kode warnanya apa, misalnya komposisi cyan, magenta, yellow, chrome-nya atau red, green, blue-nya, RGB atau CMYK-nya seperti apa, sehingga dia lebih objektif gitu ya, jadi lebih akurat kalau kita ingin tahu warnanya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita akan mulai di asset identification. Jadi itu berbahasa Inggris assets identification, dia pakai S, itu artinya ada banyak asetnya. Jadi ada tahap di mana kita mengidentifikasi aset. Nah, di sini saya buatkan pemaparan gitu ya, mengidentifikasi kebutuhan aset yang meliputi pencatatan aset apa saja yang perlu dibuat terkait penciptaan desain karakter. Nah, tentu saja biasanya desain karakter itu dia kan dibuat, tentu saja ada motivasinya, ada goalsnya gitu. Nah, bisa jadi goalsnya itu dia ke games, bisa ke animasi atau animasi yang bisa diwujudkan dalam feature film, yang film panjang yang sekali tonton langsung selesai gitu ya. Intinya feature film itu kita kenali sebagai film-film bioskop lah. Itu intinya film yang sekali tayang itu dia durasinya panjang, jadi ada satu isu kompleks yang ada endingnya gitu, walaupun endingnya kadang ada seri berikutnya, jadi dia kadang ada sequelnya gitu. Jadi intinya aset desain karakter itu bisa digunakan untuk games, untuk animasi, video, untuk komik gitu ya, atau yang cetak itu misalnya komik atau cerita bergambar, storybook gitu. Nah, kalau kita perhatikan kita ada dua basic ya, dua base. Jadi ada yang 2D base asset dan ada yang 3D base assets gitu. Nah, yang dimaksud dengan 2D base asset adalah aset yang dia itu secara visual, asetnya itu dia hanya punya dua dimensi X sama Y, yaitu panjang dan lebar gitu. Jadi dia bisa aset digital maupun aset fisik sebenarnya. Nah, kalau di sini saya paparkan yang aset digitalnya. Itu ada sprites, ada cutout. Nah, di sini utamanya kalau di animasi dan di game gitu ya, karena cutout dan sprites itu dia banyak digunakan di beberapa platform dan beberapa software gitu ya, software game development seperti Corona yang sekarang jadi Solar gitu ya, karena Corona itu padahal dia sudah muncul sebelum adanya pandemi, tapi ketika ada pandemi Corona jadi merasa tidak layak itu pakai nama Corona, akhirnya berubah dia menjadi nama Solar. Ada yang pernah ini, mungkin ada yang pernah menggunakan atau pernah tahu atau mendengar itu software Corona atau Solar, itu dipakai buat game misalnya, game yang berbasis dua dimensi. Nah, kalau Solar itu dia biasanya membutuhkan aset dua dimensi itu yang bentuknya sprites gitu. Sprites itu adalah
um, frame by frame intinya. Jadi ada frame by frame gambar, nanti di sekuensial diurutkan gitu ya. Misalnya memukul, jadi ada gerakan pertama ancang-ancang, kemudian gerakan memukul, dan gerakan setelah memukul. Jadi ada keyframe, ada in between, dan ada keyframe selanjutnya. Jadi sprites itu intinya adalah aset gambar yang berurutan atau sekuensial, di mana nanti akan di-generate menjadi gerak gitu ya, sprites. Jadi Anda coba kita browsing itu ya, sprites itu apa. Jadi sprites itu bukan hanya minuman, tapi dia adalah aset ini. Kalau ada sprites, oke, sudah terlihat di layar rekan-rekan ya, sprites. Jadi Anda coba browsing aja sprites apa sih. Nanti Anda akan temukan ya, di sini ada banyak nih. Jadi seperti ini dia sprites itu. Sudah terlihat ya di layar rekan-rekan ya, sprites yang saya ya. Jadi sprites itu seperti ini nih tampilannya. Kalau Anda browsing aja sprites itu apa sih? Jadi dia satu bidang itu isinya ada banyak gambar yang berurutan gitu. Urutannya biasanya dari kiri ke kanan. Nanti di software seperti Corona atau Solar ya, Solar itu dia nanti akan mengenerate gitu, mengenerate sprites ini. Jadi dia sebenarnya punya pola ini. Maksud saya polanya itu jadi satu gerakan, satu sekuensial itu jadi satu gerak. Nanti kalau Anda buat jadi satu bidang itu ya, dia akan bergerak gitu. Ini adalah aset sprites. Nah, ini sprites aset dua dimensional yang saya maksudkan. Oke, lalu di sana ada keyframe, ada in between. Nah, lalu ada cutout. Cutout itu biasanya dia ada bagian-bagiannya. Jadi nama lainnya kalau teknik untuk menggunakan cutout di animasi itu adalah puppeteer gitu ya, puppeteer. Asal katanya dari puppet, P-U-P-P-E-T gitu ya. Puppet yang artinya boneka. Atau sebenarnya secara teknik ya, cutout itu dia sebenarnya punya teknik yang seperti wayang gitu, dimana pada sendi-sendinya itu ada mekanisme persendian gitu ya. Kalau di 3D aset dia rig namanya RIG, jadi kayak persendian. Jadi aset itu satu karakter dipisah, dia dilepas kepalanya, badannya, kakinya, tangannya, nanti disambungkan dia di persendiannya itu sehingga nanti bisa digerakkan gitu. Nah, tapi teknik cutout itu tidak hanya seperti itu, tidak sesederhana, tapi lebih sophisticated lagi, lebih rumit, lebih berkembang, sehingga banyak software animasi seperti Moho, terus Toon Boom itu termasuk Adobe Animate atau yang sebelumnya dikenal sebagai Flash, itu dia memfasilitasi user kita gitu ya, pengguna untuk bisa membuat animasi dengan teknik cutout gitu ya, atau puppeteer dengan aset yang cutout itu. Jadi bagian-bagian. Jadi satu karakter tuh dipecah, dia kepalanya dipisahkan, badannya dipisahkan, tangannya dipisahkan, tapi dipisahkan itu ada bagian yang overlap atau bertumpuk gitu. Seperti itulah. Cutout. Kalau Anda browsing cari cutout animation. Nah, di sini Anda bisa cari, di sini ya, intinya ada banyak aset-aset itu yang dia tuh dipotong gitu ya, dipotong. Jadi nanti biar digerakkan ya per parts-nya itu. Tuh, jadi cutout. Jadi cutout ini juga bisa jadi aset. So, karakter kita ya, seperti ini, cutout dipecah ya karakternya. Nah, jadi kepalanya dipisahkan, matanya juga dipisahkan. Misalnya kalau nanti kita akan menganimasikan matanya dipisahkan. Karena itu ada baiknya setelah kita memahami mengenai teknik-teknik ini, cutout ini, kita mendesain karakter kita agar dia bisa
modifikasi sedemikian rupa, gitu. Apakah dia jadi cut out atau yang lain. Jadi tergantung motivasi kita, tergantung goals kita, apakah dia berbasis 2 dimensi atau berbasis 3 dimensi. Tuh. Oke. Nah, kalau yang berbasis 3 dimensi, tentu saja dia memakai aset utama itu models gitu ya. Models ini apa sih? Jadi models itu adalah aset dasar gitu ya dari entitas yang ada di dunia yang berbasis 3 dimensional, karena models itu intinya dia representasi dari suatu. Jadi kayak misalnya karakter itu dia models, terus semua, bahkan dia pepohonan, ada kendaraan, buildings, settingsnya itu bisa dibuat sebagai models. Models itu kategorinya, kok saya di sini saya tampilkan sebagai ada 2 kategori, ada low poly dan ada high poly. Jadi low poly itu dia punya poligon yang jumlahnya itu sedikit. Jadi detailnya, dalam aspek detail itu dia punya detail yang jauh lebih sedikit dibandingkan yang high poly. Nah, biasanya yang low poly ini aset yang digunakan untuk game biasanya. Dan karena kalau game itu kan dia perlu render gitu ya, maksudnya dia punya keterbatasan dalam merender itu sebagai bagian dari processingnya. Kalau semakin tinggi polinya, maka semakin lama si players itu, pemain itu menunggu loadingnya gitu. Jadi bisa sangat tidak efisien untuk memainkan game yang dengan karakter yang high poly. Tapi kalau karakternya dia high poly, tentu saja kualitas tampilan visualnya itu lebih bagus, lebih detail gitu. Jadi itulah plus minus low poly dan high poly. Jadi kalau kita punya spesifikasi hardware ya, dan softwarenya juga mendukung gitu ya, demi kepuasan visual ya, tentu saja yang high poly, aset high poly itu yang lebih diutamakan. Tapi kalau dari aspek efisiensi gitu ya, yang low poly yang lebih diutamakan gitu. Karena kalau asetnya low poly, dia bisa dimainkan atau dijalankan di lebih banyak device dibandingkan yang high poly. Nah, kemudian ada rig. Nah, kalau di 2 dimensi misalnya kita pakainya teknik puppeteer atau pakai cutout, nah kalau di 3D itu dia gunakan rig. Jadi seperti tulang. Jadi selain ada sendi, ada sistem tulang gitu ya, penulangan. Jadi bisa hanya terdiri dari 2 tulang, 3 tulang, seperti cacing atau ular gitu ya. Atau misalnya daun pun dia bisa diberikan tulang. Bahkan satu bola gitu, bola itu bisa diberikan rig agar dia bisa squash and stretch. Nah, rig ini dia bisa bervariasi dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit gitu, yang paling kompleks, seperti misalnya laba-laba gitu. Laba-laba kan dia kakinya berapa, 6 ya, atau misalnya kaki 1000 gitu. Nah, seperti itu. Lalu ada tekstur. Nah, kalau di model dalam aset yang berbasis 3 dimensional, untuk mewarnainya, jadi untuk mewarnai model itu biasanya digunakan tekstur. Karena tekstur ini sebenarnya merupakan aset yang berupaya untuk membuat suatu tampilan model itu menjadi seperti aslinya gitu. Jadi misalnya seperti kulit kan dia bertekstur gitu. Termasuk juga sisik ya, seperti sisik. Jadi semua tekstur itu aset yang berupaya untuk menampilkan satu tampilan karakter itu atau tampilan permukaan itu agar sesuai dengan aslinya itu dalam hal yang sesuai dengan yang ada di alam. Oke, sampai di sini ada yang bertanya, ada yang masih bingung mengenai pemaparan saya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya.
Oke, lanjut ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, mudah-mudahan tidak mengantuk ya, karena seringkali saya tidak sengaja mengeluarkan ajian sesirap saya. Oke, saya lanjut ya. Complementary character asset. Nah, apa sih maksudnya complementary character asset? Nah, ini sebenarnya frase yang saya gunakan untuk aset. Jadi kategori aset yang melengkapi aset karakter. Apa sih itu? Misalnya, kalau karakter itu dia ditampilkan, dipresentasikan dalam satu layar gitu misalnya, dia bisa saja tampil sendiri, tapi perlu ada yang mendukung karakter tuh. Misalnya kita pengen tahu si karakternya, dia universe-nya di mana, dunianya di mana, alamnya di mana gitu ya. Karena itu kita perlu memberikan dukungan atau sentuhan. Yang pertama tuh dalam aspek visual ambience. Ambience itu seperti apa ya, suasana gitu ya, suasana visual atau istilahnya aura visual. Jadi visual ambience, misalnya kita tampilkan hal-hal detail lah kayak miscellaneous gitu ya. Misalnya ada miscellaneous, itu disingkat MISC. Atau props, property, misalnya kalau dia ada di hutan gitu misalnya, propertinya apa sih, misal ya dari hal-hal yang tampak secara jelas hingga hal-hal yang remeh-temeh itu ada di sana. Misalnya batu itu sebenarnya dia properti juga. Sama kayak ada si Ronigani yang dia orang Indonesia yang terlibat di Transformer. Itu dia awal karirnya adalah membuat model batu batu yang ada di sana gitu. Dia terlihat cuma mungkin setengah detik gitu. Setelah itu batunya itu ditendang gitu. Tapi dia dicantumkan signature-nya sana, signature-nya atau tanda tangannya di batu itu seperti teksturnya. Nah, itu juga termasuk properti juga. Building itu, building juga ada di sana. Background itu baik yang secara teknik dia dibuat modelnya maupun background yang made paintings. Jadi lukisan yang dibuat untuk menutupi renderan yang renderan yang tidak gini, yang kosong gitu. Jadi kan ada di render itu biasanya ada bagian yang kosong, itu bagian yang nggak ada asetnya gitu, rendernya kosong ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ada audial ambience. Jadi yang saya maksud dengan audial ambience ini adalah suasana visual. Nah, apa sih audial ambience ini? Yang pertama voice tone. Nah, voice tone. Nah, kalau yang suka nonton film gitu ya, atau intinya Anda melihat karakter itu didalami, ada karakter yang dia besar, itu voice tone-nya biasanya berat gitu ya, seperti raksasa atau dia berat gitu. Nah, kalau yang kecil biasanya cerewet, terus suaranya tinggi gitu, suaranya kayak melengking tinggi gitu. Voice tone itu namanya voice tone. Lalu ada shout ini kayak teriakan, misalnya eskabade gitu misalnya. Jadi ada karakter khas dari satu tokoh gitu ya, karakteristik khas dari teriakannya dia. Nah nih misalnya kayak gitu. Jadi ada misalnya kalau di anime itu pasti ada Anda mengenali karakter yang punya shout gitu ya, shout yang khas gitu. Jadi ada saja kok kita lihat. Jadi aspek audialnya sebenarnya penting sih kalau untuk memperkuat karakteristik dari suatu tokoh. Nah, kemudian ada sound effects-nya. Nah, misalnya sound effects itu terkait dengan karakter, misalnya karakter yang banyak aksesoris, misalnya ada gemerincingnya, kerincing ya gitu. Itu sebenarnya bagian yang detail yang mungkin kita tidak sadari, tapi itu penting dalam mendukung citra visual dari karakter. Dan tentu saja ada background musik ya, BGM itu maksudnya background musik ya, misalnya ketika dia sedih, biasanya background musiknya pasti ada lagu yang mendayu-dayu gitu ya. Itu mendukung ekspresi dari karakternya. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini gitu, bahwa aset audial itu penting untuk membangun suasana gitu, untuk memperkuat citra visual karakter yang mungkin sudah kuat, tambah diperkuat lagi. Oke.
Nah, sebelum kita masuk ke facial expression asset, ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Suaranya kekecilan. Ikuzu ora. ya kayak gitu dah. Ikuzu ora gitu. Maaf, Widi, suara saya udah kedengar lagi? Karena memang di Google Meet tuh ada kendala itu ya. Nanti coba kita beberapa kali kita pakai Zoom aja. Cuma nanti paling kalau pakai Zoom paling cuma 45 menit gitu. Widi Ganistri, suara saya udah terdengar, Widi? Oh, mudah-mudahan udah terdengar. Oke, ada pertanyaan lagi. Itu Raihan, ada Ikuzu Zora. Ikuzu ora. Givrona ada ini, ada contoh yang shout itu enggak ya? Kayak ini Raihan bilang Ikuzu ora gitu. Coba shoutnya kayak gimana, misalnya kayak SKBD, kayak yang SKBD tuh. Kalau bisa kalau di game tuh baru banyak itu, misalnya di game tuh pasti satu karakter tuh khas dia punya shout gitu. Kalau dia menang gitu, atau kalau misalnya dia ada pak Naruto pak. Naruto ya pasti itu dah. Ara-ara. Gitu. Ya semacam itu dah, shout itu. Ya maksudnya itu penting. Coba kalau misalnya dalam desain karakternya anda siapkan itu, keren banget ketika di presentasi karakternya itu di audio visual gitu. Misalnya dia ada gerakan yang khas gitu dan dia ada shoutnya. Nah, itu keren, itu jadi lebih hidup dia si karakter itu. Ya kayak gitu dah, yang ara-ara yang kayak gitu tuh. Itu dah contohnya yang shout itu khas dia. Baik udah gini ya, berarti sudah kebayang ya maksudnya shout. Oke, saya lanjutkan ya ke facial expression asset gitu ya. Oke, facial expression. Jadi secara sederhana sih kalau orang yang normal itu pasti dia secara natural, secara alami ketika dia ada emosi gitu ya. Emosi itu tidak emosi itu tidak berarti marah ya, tapi kesedihan itu juga emosi, kan emosional. Itu pasti akan ditampilkan di wajah, kecuali dia tidak normal gitu ya. Kalau tidak normal itu bisa menyembunyikan emosi mungkin ya, maksudnya gitu ya. Cuman secara normal dalam batas wajar gitu, pasti ada facial expressionnya seperti itu. Ada juga misalnya ekspresi datar gitu, orang misalnya ekspresi datar itu juga ekspresi gitu. Oke, jadi ini ekspresi yang umum ya. Kalau marah itu kan ada marah yang dia mulutnya menutup, ada yang mulutnya membuka. Jadi marah pun itu ada banyak. Satu ungkapan ekspresi kemarahan itu anger gitu ya. Angry itu dia ada yang tertutup dan ada yang terbuka mulutnya. Kalau yang gembira pun juga demikian. Ada yang tertutup, dia hanya senyum itu. Kegembiraan tuh, kebahagiaan tuh kan berawal dari senyum gitu. Senyum, kemudian dia ada juga yang senyum itu yang kegembiraan tuh, kebahagiaan tuh yang diungkapkan dengan mulut yang terbuka gitu. Bahkan ada ekspresi yang lebih ekspresif gitu, yang berlebihan itu ya, sampai jingkrak sampai apa itu ada banyak tataran gitu, ada banyak level lah gitu ya. Banyak level kesedihannya seperti apa, level kegembiraannya seperti apa gitu. Nah, bahkan disgusted itu disgusting, kayak masa ekspresi jijik gitu ya, jijik ya, seperti itu disgust. Lalu ada yang takut itu, Nah, biasanya sih kalau orang takut dia menutup mata gitu ya, karena memang rasa takut tuh biasanya awalnya memang ketika kita melihat sesuatu gitu, walaupun sebenarnya mendengar sesuatu, cuman kalau kita merasakan sesuatu itu level yang berbeda gitu ya. Jadi biasanya takutnya itu biasanya melihat, ada yang menutup mata gitu ya. Jadi di sini kalau di gambar ini ada levelnya gitu ya, level yang tertutup dan terbuka gitu. Bahkan yang netral atau yang datar atau lempeng gitu ya, itu netral itu juga ada yang versi diam dan ada versi terbuka aja kayak bengong gitu. Lalu ada yang sedih juga, dan ada yang surprise. Surprise itu biasanya sih
lebih banyak yang terbuka, tapi ada juga yang tertutup. Jadi dia memang menutup mulutnya gitu ya. Ceritanya kan ada yang seperti itu, nutup mulutnya tuh, kaget ya. Oke, nah mengenai facial expression, jadi manusia itu dia punya kecenderungan membuat sesuatu itu yang rumit, suatu hal yang dilihat itu menjadi disederhanain aja. Jadi ada kecenderungan menyederhanakan sesuatu gitu. Agar apa sih motivasinya? Agar mudah diingat, gitu. Agar mudah diingat, agar mudah dipahami gitu. Termasuk juga facial expression. Nah, kalau kita lihat di sini, kelihatan nggak bayi lagi menangis ini ya? Kelihatan ya? Udah di screen. Udah terlihat ya? Kelihatan, Pak. Nah, bayinya siapa ini? Tanggung jawab nih, siapa yang buat nangis nih? Tanggung jawab ya. Bapak. Nah, kalau kita coba untuk sederhanakan gitu ya, misalnya kita coba lihat bagian-bagian pentingnya, misalnya dari outline-nya, dari apa istilahnya ya, dari guratnya gitu ya, dari outline-nya kita buatkan outline-nya kayak tahap tracing gitu ya, dari outline-nya. Terus kita lihat, oh ternyata ekspresi itu utamanya hanya di bagian wajah gitu ya, makanya namanya facial expression kan. Facial tuh face, dari face, ekspresi ini ekspresi, jadi ekspresi wajah. Nah, ternyata yang membentuk ekspresi wajah itu yang paling utama itu apa sih? Ternyata mata, hidung, dan mulut ternyata. Bahkan paling sederhana lagi, hanya kombinasi atau komposisi dari mata dan mulut saja sebenarnya bisa kita lihat ekspresi. Kita bisa mendeteksi ya, kita bisa menginterpretasi suatu ekspresi dari mata dan mulut gitu. Makanya ada yang namanya smiley atau emoticons gitu. Nah, misalnya kalau dia nangis, kita bisa tambahkan efek gitu ya, efek kerut maupun efek misalnya seperti detail, seperti air, titik-titik air yang mengalir dan muncrat gitu ya. Jadi kan tetesan air mata gitu. Nah, kemudian kita sudah mulai memahami ya ekspresi. Nah, ketika kita memahami bahwa ekspresi itu adalah dibentuk dari mata, alis, bentuk mulut, lalu ada hidung tuh dia mengikuti, maka kita sebenarnya bisa menampilkan itu lebih gitu. Jadi kita mengeksplorasi tampilan mata itu dan kita melebih-lebihkan sehingga dia lebih jelas terlihat. Misalnya matanya dibuat lebih besar, atau misalnya dia intinya seperti konsep wajah plastik gitu ya, wajah karet gitu, seperti wajah karet. Karena semakin ekspresif seseorang, semakin lentur sebenarnya jadi wajahnya itu terlihat seperti lebih lentur gitu. Dari situ kita belajar bahwa kalau kita ingin menampilkan ekspresi dari karakter itu dengan lebih jelas, maka ada aspek kelenturan yang harus kita eksplorasi lagi gitu. Kita gali dan kita tampilkan di sana. Nah, semakin lama kita bisa buat semakin sederhana saja. Misalnya dari alis, mata, hidung, mulut kita buat sederhana. Dari komposisi itu kita sudah bisa kok membuat ekspresi gitu. Lalu, nah seperti ini juga. Jadi misalnya ada hidungnya masih, dan didukung dengan kerut-kerut gitu ya. Ada garis-garis yang kerut yang mendukung ekspresi wajah. Ya seperti ini. Nah, ini yang kalau model anime atau manga gitu, manga. Dari manga ini kemudian dijadikan dia anime gitu. Nah, seperti ini. Matanya mengkristal gitu ya, matanya kristal dan besar-besar. Karena ini adalah wujud ekspresi proyeksi cita-cita orang Jepang tuh punya mata bagus yang besar, karena mata mereka sipit-sipit gitu. Jadi ada tambahan aksesoris gitu yang kita mungkin kalau kita perhatikan itu tanda apa sih gitu, tapi ternyata tanda itu secara langsung kita bisa memahami, oh itu waktu maksudnya dia tuh marah gitu,
bahkan tandanya tanda apa, sebenarnya tanda-tanda yang tidak ada hubungannya sama marah itu, tapi kita bisa melihat orang tuh kesel gitu ya, ada tanda itu, tanda KZL, kesel. Nah sebenarnya dari ini lalu mulailah dicoba untuk menghilangkan aspek hidungnya gitu ya. Gimana sih kok hidungnya hilang, masih nggak sih terlihat ekspresinya, ternyata masih gitu. Hidungnya dihilangkan atau masih. Nah akhirnya muncul yang lebih sederhana sekali tanpa hidung gitu ya. Ternyata dengan komposisi mata dan mulut dengan berbagai variasinya, ternyata bisa kita membuat ekspresi gitu ya. Kita berkomunikasi dengan ini gitu. Ada banyak versi akhirnya bisa dikembangkan tanpa dengan menghilangkan hidung, dan hingga akhirnya sampai kepada dia sangat ikonik gitu. Jadi menjadi bentuk komunikasi visual paling basic, yaitu icon atau simbol gitu ya. Jadi dari icon-ikonik itu icon yang sebenarnya representasi dari wajah asli yang sangat detail, kemudian akhirnya dia menjadi simbol bahwa oke, jadi kalau senyum itu dia lengkungnya seperti itu gitu. Berbeda kalau dia cemberut, ya lengkungnya kebalik. Jadi kalau misalnya kita menginterpretasi bahwa senyum itu adalah cembung gitu ya, maka kalau sedih itu adalah cekung gitu. Seperti itu. Nah di sini ada emoticon jadinya, dia smiley itu. Jadi smiley itu adalah bentuk ekspresi visual yang paling sederhana gitu dalam bahasa komunikasi visual. Ya seperti ini, mata yang kita bisa buat sederhana. Nah jadi rekan-rekan mahasiswa jangan merasa takut atau merasa tidak mampu kalau membuat facial expression gitu, karena dengan cara seperti ini kita bisa kok membuat karakter kita ekspresif gitu ya. Nah, apalagi seperti ini, tinggal titik saja dia, titik, dan di sini ada bentuk gaya lain ya, gaya yang lain. Oke. Nah sekarang saya coba demonstrasi gitu ya, gimana sih kita bisa memanfaatkan ekspresi ini dalam wajah. Karena jadi kita buatkan saja dulu library expression seperti ini, nanti tinggal kita masukkan ke karakter kita gitu ya. Sekarang saya coba demonstrasikan ya. Nah di sini sih lebih ya ini lebih kompleks ya. Kita coba yang sederhana saja. Yang sederhana, misalnya facial expression yang ini aja, ini. Oke, jadi di sini ada. Oh ya, sebelumnya sudah terlihat ya di layar ya. Saya share di Photoshop ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, nah sekarang kita sudah ada facial expression set di sini ya. Nah, sekarang tinggal kita buatnya karakter yang sederhana misalnya. Kita buat karakter sederhana, misalnya saya pakai transform paper atau yang tadi aja. Oke, ini ukuran layar ya. Tadi karena screenshot. Oke, jadi misalnya nih saya buat karakter yang lagi bahagia aja. Saya pakai warna kuning. Nah, warna kuning nanti Anda bisa saja simpan palet warnanya. Di sini ada kode warnanya gitu ya, FFD 600. Nah. Jadi Anda buat paletnya di sini. Tapi palet yang dalam arti dia seperti tint gitu ya. Jadi bukan top tone yang seperti Anda kerjakan yang kemarin. Nah, kemudian diberikan dia kode warna yang tadi. Nah ini kode warna heksa. Heksa itu kode warna gitu ya. Jadi agar tetap ingat warna. Jadi di sini ada palet, ada heksanya atau kode warnanya. Karena kalau Anda mau cari warna ini lagi, jadi tinggal ini aja. Jadi Anda tinggal
paste aja yang kode warna itu, langsung udah dapat di sini warnanya. Jadi itu pentingnya kode warna. Kode warna ini kenapa pentingnya, apalagi sih, karena monitor itu dia bisa berbeda-beda kalibrasinya. Jadi kuning yang di monitor Anda bisa jadi terlihat berbeda di monitor yang lain. Tapi kalau Anda pakai kodenya itu akan sama, jadi lebih objektif. Walaupun berbeda di monitor Anda dengan monitor di sebelah Anda, tapi ketika kode warnanya sama, itu sebenarnya dia menampilkan warna yang sama gitu. Walaupun secara kalibrasi dia berbeda. Oke. Nah, sekarang misalnya kita buat karakternya. Karakternya berdiri aja dia. Berdiri. Misalnya gitu. Atau kita buat karakter yang pencermingan aja deh. Jadi misalnya dibuat setengah dulu nih. Tampak depan. Buat pencerminan misalnya. Misalnya kita dapat setengahnya, kita aplikasi. Baik, maaf tadi ada telepon masuk, bentar ya, kita lanjutkan lagi. Oke, tadi di sini di karakter ini, jadi tinggal di duplicate. Nah, setelah di duplicate kita transform gitu ya. Lalu di sini kita pakai aja, kita pindahkan titik rotasinya gitu, tinggal di flip. Oke, nah seperti ini misalnya. Oke, bisa digabungkan lagi dia. Nah, kita punya satu badan gitu, satu badan. Nah, sekarang tinggal kita ambil aja nih satu ekspresinya nih, misalnya mana yang ini. Nah, misalnya ekspresi yang ini kita ambil. Nah, kemudian tinggal kita pakai multiply itu. Nah, sudah ada, kita punya satu karakter. Sudah ada ekspresinya gitu. Gimana? Gampang kan? Jadi intinya kita punya satu karakter, kita punya facial expression set gitu ya. Ada satu set. Jadi kalau kita ingin menampilkan karakter kita sedih atau senang, ya kita tinggal ambil salah satunya. Nah, kemudian baru kita selanjutnya baru kita lengkapi dengan gesturnya gitu. Nah, kalau ini kan dia gesturnya dia masih normal gitu ya, maksudnya gestur yang standar. Belum disesuaikan secara detail dengan ininya, dengan ekspresinya. Karena kalau dia misalnya gembira dengan sedih itu dia punya gestur yang berbeda. Oke, nah di sini kita dapatkan bagaimana kita memanfaatkan ekspresinya. Oke, sampai di sini sudah jelas. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan ya kalau gitu ya. Nah, di sini kalau kita sudah tadi memanfaatkan ekspresi kata, misalnya yang lain nih, yang lain. Misalnya yang BT.
ada, kita dapatkan ini ada ekspresi BT, yang ini ekspresi senang. Ya udah kan tinggal seperti itu aja gitu. Oke, nah saya lanjut ke materi lagi di slide saya. Oke. Oke. Nah di sini bahkan kalau di aset 3 dimensional gitu ya, jadi sudah ada teknologi yang dia itu mengenerate ya, dia akan menghasilkan, akan merender satu ekspresi yang sama dengan model gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Di sini ada model, lalu model itu dia ada pemetaannya, jadi semacam ada di scan gitu, dia di apa istilahnya, dipetakan itu titik-titik yang mempengaruhi ekspresi wajahnya dia. Nah kemudian dari rekaman data, dari data rekaman ekspresi wajah itu bisa langsung di-generate dia, di-render menjadi karakternya gitu. Jadi teknologi sudah ada. Biasanya kan ada yang motion capture itu. Jadi ini adalah pengembangan dari teknologi motion capture itu. Jadi motion capture itu sekarang sudah berkembang dengan sangat pesat gitu ya. Jadi intinya perkembangan teknologinya itu sudah melampaui aspek-aspek atau masalah-masalah yang biasa kita temuin ketika pakai motion capture. Kalau kita pakai motion capture kan biasanya kita masih harus membersihkan lagi frame keypose-nya, keyframe-nya yang ada gitu. Jadi sekarang sudah mulai banyak ada software, misalnya di sini di Lens Studio, mereka mengembangkan Lens Studio untuk model facial expression seperti ini. Jadi ada blink dari matanya itu, kedipan matanya juga diatur di berapa detik gitu. Jadi intinya sudah banyak ada teknologi yang memungkinkan kita untuk membuat facial expression dari karakter itu lebih menyerupai ekspresi wajah alami manusia gitu. Jadi dengan menggunakan model gitu ya, lalu model itu dia ekspresi wajah model itu direkam, dan data rekamannya itu bisa ditransformasikan menjadi wujud ekspresi visual dari karakter itu. Oke, nah kemudian ada gesture asset atau library. Nah gesture ini adalah sebenarnya bahasa tubuh gitu, ekspresi tubuh. Seperti wajah, tubuh itu sebenarnya dia mengikuti sebenarnya ekspresi wajah. Misalnya ketika orang gembira, orang sedih, dan mengejek dan banyak ekspresi atau bahasa gitu ya. Itu badan atau tubuh itu akan mengikuti wajah biasanya secara ekspresinya. Misalnya kalau sedang merenung gitu, pusing gitu, ini bisa saja sangat merupakan bahasa umum gitu. Jadi ada bahasa umum dari gesture tubuh itu yang kita gunakan dalam keseharian kita, itu berlaku dalam keseharian. Greeting and signaling gesture, misalnya dia mengetuk pintu gitu, atau misalnya mengucapkan selamat tinggal dengan 2 jari, atau walaupun sebenarnya ada beberapa tradisi di dunia yang berbeda gitu ya. Misalnya koin itu dengan itu bahasanya walaupun gesturnya sama tapi bisa berarti berbeda di negara yang berbeda gitu. Seperti orang India kalau bilang iya kan dia geleng-geleng, kalau kita geleng-geleng artinya enggak gitu. Oke, nah kita coba ketika kita punya library gesture atau library gesture ini, kita bisa buat tinggal tambahkan aset ekspresi wajah gitu ya. Misalnya contoh. Oke, misalnya kita ingin buat
kita ini gembira gitu ya. Kalau misalnya ada gembira, misalnya gembira ini kita bisa buat dia melompat gitu ya. Misalnya kita hilangkan tuh di bagian tangan ini. Nah, kita akan buat tangan itu dia melompat. Gestur gembira tuh seringkali dia melompat. Kita akan miringkan sedikit. Jadi yang ekspresi gembira biasa kan mengangkat tangan gitu ya. Jadi ada ekspresi spontan kok kalau kita gembira itu biasanya mengangkat tangan. Ini bahkan kita juga bisa pakai warp misalnya. Kita bisa transformasi dari sini. Nah, kemudian kita tinggal pilih saja ekspresi wajah mana yang kira-kira mewakili itu. Misalnya yang ini. Nah, sudah lah jadi. Jadi dengan adanya gesture library dan adanya facial expression setnya atau library facial expression, kita bisa tinggal gunakan itu untuk membuat tampilan karakter kita gitu. Ya, oke, jadi seperti itu. Jadi kita sudah punya ada facial expression set. Kita buat gesture library-nya. Ya udah, itu kita bisa buat banyak sekali variasi ekspresi dari karakter kita, baik ekspresi yang sifatnya ekspresi wajah maupun ekspresi gestural gitu. Nah, sekarang ini Bapak buat menggunakan mouse atau drawing pad. Oh, saya gunakan ini pakai drawing pad ya, graphic tablet. Saya buat pakai graphic tablet. Kalau Denny biasanya kalau buat menggambar gitu pakai mouse juga, pakai mouse atau pakai drawing pad. Halo Denny Vero, ada masih online? Halo Denny Vero. Oh, mouse saja ya. Nah, kalau pakai mouse memang sih jadi agak lama, tapi ada tekniknya. Misalnya kalau di Photoshop itu kita bisa pakai pen. Dari pen itu kemudian kita stroke gitu ya. Misalnya gini, misalnya pakai pen lalu di stroke.
Oke, jadi kalau misalnya kita pakai pen, jadi misalnya kalau Anda pakai mouse gitu ya, kalau Anda pakai mouse, jadi gunakan aja misalnya ini pen tools kalau di Photoshop ya. Jadi misalnya Anda buat garisnya dulu. Nah, lalu misalnya di masih bisa diperbaiki lagi dia. Ya, ini pakai software yang biasa, yang software yang umum ada di software grafis itu. Nah, kemudian kita bisa stroke padnya sesuai dengan apa yang kita misalnya brush atau pakai pencil. Kalau pencil dia nggak ada dynamic pressure-nya, kalau brush dia ada tebal tipis itu ya. Oh iya. Tergantung juga kalau kita pilih simulate pressure, jadi ada tebal tipis. Kalau tidak ada, dia akan flat itu. Kalau ada simulate pressure, dia akan ada tebal tipisnya gitu. Ya caranya sama seperti yang software yang Corel gitu, atau misalnya yang lain, Illustrator gitu. Jadi kita bisa buat yang tebal tipis itu dari stroke juga. Begitu. Oh iya. Dia sih pakai itu dia pakai grafik tablet ya. Nah, kalau gini sebenarnya di kampus ada, kalau mau nyoba misalnya kalau Anda mau buat ya, misalnya kamu buat project ya, desain karakter nih pakai grafik tablet, bisa saya bantu fasilitasi karena di kampus kan ada Huion gitu. Jadi di kampus ada available grafik tablet Huion itu sampai ada 30 ya, lebih dari 30, mungkin sekitar 2 set, mungkin sekitar 60 ya, 30. Jadi nanti kalau mau, jadi saya siapkan satu sesi gitu ya, satu sesi offline di lab gitu ya. Anda nyoba dah pakai grafik tablet kalau mau. Nanti saya siapkan satu sesi. Jadi dalam satu sesi itu rekan-rekan mencoba membuat desain karakter, karena kita akan ada project major project untuk mata kuliah ini di UAS itu. Jadi rekan-rekan semua akan membuat satu dokumen desain gitu ya, dokumen desain dari satu desain karakter. Tapi sebenarnya Anda boleh bebas Anda membuat misalnya line up trio atau bahkan ada 5 karakter, misalnya kayak Anda membuat semacam Power Rangers gitu kan, berlima bisa Power Rangers. Tapi yang saya proyeksikan sih hanya satu karakter itu. Jadi nanti dalam satu karakter tuh Anda akan rekan-rekan mahasiswa semuanya akan membuat facial expression setnya, kemudian gesture expressionnya, library, dan standar character sheet atau turnaround character design yang ketika diputar itu nanti ketika frame by frame-nya itu dia diputar atau dianimasikan, di putarannya itu dia sudah normal gitu atau tepat gitu ya, akurat. Nah, sebenarnya kalau mencukupi waktu kita, bisa juga sih sebenarnya dibuat yang walk cycle, yang gerakan berjalan, dan yang soundnya atau ekspresi suara khasnya kayak tadi ara-ara. Nah, nih yang ara-ara kayak gitu. Ada show. Bisa aja sih pakai rekaman yang sudah ada, atau coba Anda cari soundnya itu, atau Anda bisa rekaman sendiri gitu. Maksudnya Anda bisa misalnya ini Anda buat rekaman karakternya, misalnya dia lagi ketawa gitu, Anda ketawanya Anda rekaman, ketawa Anda rekam, lalu Anda tampilkan karakter Anda ketawa, nggak apa satu gambar ya ketawa, tapi Anda ketika ditampilkan satu gambar yang diam itu, lalu Anda play bersamaan dengan suara ketawa yang Anda rekam, itu jadi keren, jadi hidup ya karakternya. Seperti itu.
Ya nanti ya saya kok gitu coba saya siapkan satu pertemuan itu untuk ini ya, untuk apa namanya, praktikum ya, kita buat nyoba ini ya, Huyon ya. Jadi saya buat formnya dulu. Tuh. Oke, jadi kok di kampus saya sebenarnya hampir setiap hari saya di kampus kecuali hari Sabtu. Saya di kampus hampir setiap hari ada kecuali hari Sabtu dan Minggu ya, dan Minggu. Dari jam 8 sampai jam 2 lah. Saya bisa di kampus dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kalau ada yang mau diskusi gitu ya, boleh sih. Janjian dulu, tapi janjian dulu. Karena ya biasanya kalau ada hal mendadak, ada hal yang urgent kan, tidak bisa stay terus di kampus. Gitu ya. Oke, baik. Baik rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya gitu misalnya seputar bagaimana Gifron? Gimana Gifron? Itu Pak, karakter apa tuh namanya, lupa saya, yang secara utuh menggerakkan objek itu seakan-akan dia memiliki karakter yang hidup seperti pembahasan materi kemarin. Itu karakter terbangnya lagi, ekspresinya kan diwakili oleh action media, gerakan media. Apabila dia malu, cenderung malu, apa tuh, ada pergerakan seperti malu positif sih. Gimana kalau bentukan objek yang menjadi karakter itu seperti kulkas, itu kan terlalu kaku dan sulit banget untuk menunjukkan kalau kulkas itu hidup. Misal kita ambil story-nya Beauty and the Beast, itu kan hampir seluruh anggota dia memiliki jiwa karakter yang hidup, maka dan bekerja lengkap. Tapi kalau kita ubah karakter yang realistisnya, kan hanya sekumpulan barang-barang yang loncat-loncat. Itu gimana kita mengidentifikasi kalau barang tersebut merasa terlukai, sedih, atau ada sakit gitu. Kasusnya itu komunikasi. Tapi di beberapa film tetap mereka menampilkan apa, misalnya kan maksa nonton gimana itu secara pribadi ya Pak, untuk menunjukkan objek-objek yang memiliki karakter. Saya lupa namanya. Inanimate karakter. Inanimate karakter ya. Ya tidak gini. Sebenarnya ada sih tanda-tanda yang umum yang bisa kita lihat, yang bisa berlaku kita terapkan untuk karakter yang bahkan batu sekalipun. Misalnya gini, misalnya orang kalau takut gimana? Misalnya kalau orang takut, pertama kalau dia ekspresi wajahnya kan kita bisa lihat ekspresi wajah, tubuhnya juga. Tapi ada aspek lain yang fisikal gitu ya, yang terkait dengan aspek fisikal gitu, mungkin fisik itu kok kalau misalnya Anda takut, Anda gemetar. Nah itu bisa saja misalnya kalau dia misalnya tidak punya ekspresi seperti kulkas atau batu gitu ya, kalau misalnya dia kita bisa tampilkan dia takut, dia gemetar dan dia ada transformasi yang segitu. Walaupun bisa juga kita bisa interpretasikannya kulkasnya rusak bergetar gitu. Tapi kalau bisa kita ingin sampaikan sebagai ekspresi yang ketakutan, ya bisa dia bergetar gitu misalnya. Itu yang pertama. Jadi masih ada aspek-aspek fisik yang masih kita bisa adaptasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa gunakan warna sebenarnya. Karena warna itu dia ada kaitannya dengan ekspresi emosional gitu ya. Dia ada semacam ada psikologi warna. Kalau anda belajar tentang teori warna terkait dengan psikologi warna. Warna kuning itu biasanya kecenderungannya dia happy sih sebenarnya. Warna kuning itu dia representasi dari kebahagiaan biasanya. Teori warna psikologi. Kita juga melihat ke warna kuning itu pasti ada feels kayak happy gitu. Kemudian misalnya
kecuali yang kemarin waktu saya kuliah online itu kan saya sampaikan ada beberapa kasus yang orang sakit tuh dia kuning warnanya gitu. Jadi ada beberapa hal yang paradoks ya. Nah, kemudian kalau warna merah tuh marah tuh bisa merah. Karena kalau Anda marah kan darah tuh kayak ke atas ke kepala sih wajahnya merah karena darah aja sih itu. Jadi merah tuh kecenderungannya dia emosi gitu. Kalau dia lagi dingin gitu, lagi kaku biru dah dia gitu. Jadi ekspresi visual tuh dari tadi kan ada ekspresi yang fisikal lah, model misalnya dia bergemetar atau kalau dia senang dia loncat-loncat tuing gitu, senang loncat-loncat dia tuing, loncat-loncat dia tuing gitu. Nah, kalau yang lebih terbatas lagi dari itu ya pakai ekspresi warna itu. Misalnya kok dia lagi senang dia kuning dia warnanya, kalau dia lagi sedih biru kan lagi biru, kalau lagi marah dia merah gitu sih. Kok dari saya sih seperti itu. Kalau ada kasus karakter yang otak gitu aja misalnya kayak kulkas gitu. Kayak gitu caranya kita mengkomunikasikan ekspresinya dia gitu. Gimana? Cocok nggak? Ya? Cocok, Pak. Ada bayangan nggak, Pak? Kalau kulkasnya mencelaknya senang dia, Pak? Oh iya, bisa senang karena ada yang ngerasuki gitu. Kan intinya in anime itu sebenarnya objek yang mati gitu ya, dihidupkan. Intinya kita, kalau yang saya sampaikan karakter Pak, kok karakter tuh apa sih? Yang hidup tuh karakter. Makanya kok benda mati bisa sih dia jadi karakter, tapi dia kategorinya inanimate karakter. Jadi intinya sesuatu entitas yang baru bisa kita definisikan sebagai karakter ya sebenarnya yang hidup gitu. Benda mati yang hidup baru dia karakter. Kalau benda mati yang mati ya dia adalah properti gitu, bukan dia karakter gitu. Jadi intinya karakter itu yang hidup. Bisa benda mati dia dihidupkan. Nah, ketika benda mati itu dihidupkan, ketika dia hidup baru kita bisa sebut dia sebagai karakter gitu. Kalau dia benda mati yang mati ya bukan dia karakter, dia properti ya dia biasa gitu. Makanya kan kita harus pahami juga definisi dari karakter itu, desain karakter. Jadi ya memang entitas yang hidup gitu. Kalau dia tidak hidup ya bukan dia karakter, dia benda mati aja, dia properti gitu. Miscellaneous gitu, aset properti begitu. Ya, Pak. Terima kasih, pertanyaannya inspiratif sekali. Yang lain ada pertanyaan lagi, silakan. Biar sebenarnya bagus pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan sampaikan, jadi membuka wawasan juga gitu. Siapa tahu mungkin ada yang berencana seperti itu, mengembangkan inanimate karakter gitu. Boleh, cuma memang tantangannya lebih berat gitu. Sebenarnya ya lebih tantangan karakter yang lebih ekspresif itu lebih fun sebenarnya kita kelola gitu. Karena kita bisa merepresentasikan diri kita, karakteristik kita sendiri di karakter yang kita desain. Gitu ya, rekan-rekan. Nanti saya siapkan dulu dokumen penugasannya nih. Lumayan lagi sedang sibuk-sibuknya, coba lebih terasa emosinya ya, lebih terasa emosi. Kalau yang karakter itu yang dia punya ya, intinya dia mendekati manusia lebih mudah kita bisa ekspresikan. Cuman memang ketika kita mencari tantangan itu memang lebih menantang kalau yang dia tidak punya wajah misalnya kan. Jadi kita lebih banyak eksplorasi yang lebih basic gitu ya, mengenai bagaimana sih ekspresi emosional itu secara sederhana itu bisa terlihat. Misalnya dari gerakan-gerakan yang kecil kayak bergetar, lompat-lompat itu. Seperti itu. Oke, baik. Saya pikir cukup ya untuk online session pada hari ini. Jadi seperti biasa saya ini sudah terekam gitu ya. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang melewati kesempatan untuk online session ini masih bisa menyaksikannya di channel kesayangan Anda gitu ya. Nanti bisa dilihat ya, kalau ada hal yang tertinggal misalnya yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau
chat langsung ke saya bisa. Gitu. Waduh, ini ada yang baru masuk. Oke, seperti itu. Jadi nanti saya akan share rekamannya nanti di Google Classroom seperti biasa. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan. Oh ya, Denny Vero, gimana nanti kalau memang mau diskusi gitu bisa silakan nanti janjian dulu ya. Kok mau di kampus ya? WhatsApp dulu. Oke, Pak. Masuk suaranya, Pak? Sudah masuk, kenceng banget. Mantap, Iya. Kayak vokalis band. Gini, paling saya kan ada project multimedia interaktif nih, Pak, buat anak SD. Oh, ya. Jadi mungkin saya butuh alat itu, jadi mungkin nanti saya belajar untuk di situ, Pak. Oh, gitu ya, ya boleh. Nanti janjian aja biar bisa disiapkan. Karena kan perlu minjem juga. Tapi Siap. kalau mau paling gimana, Pak? kalau mau minjem punya saya gampang sih, bisa di sini aja langsung. Tapi kalau mau pakai yang lain Sudah, Pak, gampang lah. ya. Itu paling kalau konsepnya sih saya udah ada, cuma kalau saya gambar di gambar lewat pakai mouse kayak gitu kan karakternya jadi kaku gitu. Makanya saya juga bingung untuk biar soft gitu aja, enak kayak gambaran pakai tangan gitu, Bang, maksudnya. Ya. Oke, sip. Ya, nanti ini janjian aja. Oke, Pak. Oke, sip ya. Baik, kalau gitu oh ya, sebelum kita tutup ada lagi yang mau bertanya misalnya. Udah ya, sip ya. Oke. Baik, kalau gitu kita akhiri ya online session pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti online session ini. Jadi nanti rekaman online sessionnya akan saya proses, saya render, kemudian saya share di Google Classroom. Jadi rekan-rekan bisa menyimak kembali, atau misalnya ada yang belum sempat gitu ikut online session bisa nonton itu, disimak lah itu. Ya, mudah-mudahan tidak tertidur. Mudah-mudahan dapat insight-nya gitu ya. Baik. Terima kasih. Saya akhiri online session pada pagi hari ini. Semoga rekan-rekan semua sehat ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, waspada karena pandemi belum berakhir. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa di online session selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.